Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita, masih tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, dan pembelajaran 4. Langsung saja kita ke muatan PPKN. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Nah, kita sebagai umat muslim, tempat ibadah kita yaitu di masjid. Nah, jika kita memiliki teman yang berbeda agama dengan kita, maka kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan kalian dengan agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia. Di sini Ibu hanya memperkenalkan supaya kalian tahu agama apa saja yang ada di Indonesia, kemudian tempat ibadahnya dan hari-hari besarnya. Supaya kalian tahu dan mengerti prinsipnya ya. Jadi kalian tidak ikut-ikutan. Karena kita sudah memiliki agama kita yaitu Muslim, jadi kita tidak boleh mengikuti agama yang teman kita anut misalkan seperti itu ya. Karena di dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa lakum dinukum waliyadin, ya, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam. Tempat ibadahnya yaitu masjid. Hari besarnya yaitu Hari Raya Idul Fitri, kemudian Hari Raya Idul Adha. Kemudian Kristen Protestan. Tempat ibadahnya gereja. Kemudian hari besarnya yaitu Hari Natal, kemudian kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian Katolik. Tempat ibadahnya juga gereja, kemudian hari besarnya juga hari Natal, kemudian kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama Hindu, tempat ibadahnya ada pura, kemudian hari besarnya yaitu hari Nyepi. Kemudian ada agama Buddha, tempat ibadahnya yaitu wihara, hari besarnya yaitu hari Waisak. Kemudian ada Konghucu, nah nama tempat ibadahnya yaitu Kelenteng, hari besarnya Tahun Baru Imlek. Nah, sekarang kita latihan ya. Pasangkan gambar dengan keterangan yang sesuai. Di sini ada masjid. Masjid yaitu tempat ibadah orang umat yang beragama Islam. Kemudian gereja yaitu tempat ibadah umat beragama Katolik. Kemudian ini ada gereja untuk tempat ibadah umat beragama Kristen. Kemudian pura, ada tempat ibadah umat beragama Hindu. Kemudian wihara, wihara untuk tempat ibadah umat beragama Buddha. Kemudian ada kelenteng, yaitu tempat ibadah umat beragama Konghucu. Ya. Tuh, silahkan kalian disalin di buku kalian masing-masing ya, sudah ada di buku paket. Kemudian yang nomor 2, jelaskan sikapmu saat mengalami situasi berikut. Nah, pertama, temanku sedang beribadah saat aku berkunjung ke rumahnya. Gimana sikap kalian? Nah, yang sikapnya sebaiknya kalian lakukan yaitu kita harus menghargai teman yang sedang beribadah dan tidak boleh mengganggunya. Ya. Kemudian yang B, temanku yang berbeda agama meminta izin untuk menjalankan ibadah saat belajar kelompok. Nah, sikap yang harus kalian lakukan yaitu mengizinkan beribadah sesuai agama yang dianutnya dan tidak boleh mengganggu saat beribadah. Nah, di sini kita harus saling menghargai dan menghormati. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengganggu saat teman kita sedang beribadah. Kita juga harus saling menghormati antara agama satu dan agama yang lainnya, yaitu dengan cara tidak mengganggu saat beribadah ya. Kemudian lanjut ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang unsur intrinsik fabel.
Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang ada dalam fabel. Misalkan kemarin sudah ada Otto si unta dan Rara si burung dara, kemudian ada si tupai dan si kura-kura. Kemudian sifat setiap tokoh, misalkan tanggung jawab, kemudian atau sombong, dan lain-lain ya. Kemudian itu peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Kemudian yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Setelah mengetahui unsur intrinsik fabel, kamu dapat menentukan isi fabel. Selain itu, kamu dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Nah, langsung kita ke latihan ya. Di sini ada cerita tentang kekompakan semut. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Pagi itu, kawanan semut pergi ke halaman untuk mengambil makanan. Mereka bekerja sama saat mencari dan membawa makanan. Para semut mendengarkan aba-aba dari ketua kawanan semut. Semut memang dikenal sebagai hewan yang kompak. Mereka selalu bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Melihat kekompakan semut, belalang pun tidak suka. Belalang berencana untuk memisahkan kawanan semut. Belalang meletakkan ranting di tengah jalan yang akan dilalui kawanan semut. Ketua semut yang berada di depan kawanan pun berhenti. Lalu ketua semut melihat ada ranting yang menghalangi jalan mereka. Ketua semut memerintahkan semua semut untuk mencari rute lain. Rute lain itu atau jalan lain ya. Namun ada beberapa semut yang tersesat. Ketua semut menyadari ada anggota yang menghilang. Ketua semut pun memutuskan untuk kembali ke jalan sebelumnya. Ia pun memerintahkan kawanannya untuk bersama-sama mencari temannya yang tersesat. Akhirnya kawanan semut pun dapat kembali berkumpul. Rencana belalang untuk memisahkan kawanan semut itu pun gagal. Semua itu karena sifat kepedulian dan kekompakan yang dimiliki oleh kawanan semut. Nah, sekarang kita jawab latihannya ya. Yang pertama, apa yang dilakukan kawanan semut di halaman? Ya, yang dilakukannya yaitu untuk mencari makanan. Kemudian yang nomor 2, mengapa belalang tidak suka pada kawanan semut? Nah, karena kekompakan semut ya. Belalang tidak suka melihat kekompakan semut. Kemudian nomor 3, bagaimana cara belalang memisahkan kawanan semut? Yaitu dengan cara meletakkan ranting di tengah jalan yang akan dilalui oleh kawanan semut. Kemudian nomor 4, apa yang dilakukan kawanan semut saat temannya hilang? Nah, kawanan semut mencari bersama semut yang tersesat. Kemudian yang nomor 5, bagaimana sifat ketua semut dalam fabel tersebut? Nah, sifat ketua semut yaitu peduli kepada sesama dan bertanggung jawab kepada kawanannya. Yaitu. Kemudian kita lanjut ke muatan matematika, yaitu mengenal pecahan 1/4. Nah, kita lihat di samping itu ada, nih lihat, ada sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4. Nah, setiap potong kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 nih. Ini dinamakan 1/4, ini juga dinamakan 1/4. Ini 1/4. Jadi setiap bagian itu disebut dengan 1/4 atau 1/4. Pecahan 1/4 dapat pula digambarkan oleh bagian yang diarsir sebagai berikut. Nih, ada lingkaran, kemudian dibagi 4, dan satu bagiannya diarsir. Nah, ini dinamakan pecahan, dapat dinyatakan dengan gambar, yaitu 1/4. Kemudian ini juga ada persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang satu bagian ini dinamakan 1/4. Nah, untuk latihannya silakan kalian kerjakan di buku latihan ada ya. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.